Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kompi People, balik lagi dengan channel kita yang paling berbahaya, Kompor Official. Saatnya anak muda berkarya, berani ya bos. Sekarang kita ada yang berbeda ya guys ya. Lagi-lagi beda lagi nih, beda terus perasaan setiap konten rasanya. Sekarang kita ada segmen baru ya, bersama Pak KS Tony. Sekarang kita ada segmen baru yaitu namanya Barber Shock. Baca berita yang bikin shock. Hati-hati jantungan ya guys ya. Oke, kita nggak usah banyak berbicara, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja ya guys ya. Berita kali ini kita akan dibawakan oleh Bapak KS Patoni. Ada berita apa hari ini Pak? Ya, hari ini cukup menegangkan. Tadi saya dapat kiriman video di WhatsApp ya tentang berita dari stasiun TV luar negeri, dan ternyata beritanya itu juga sudah banyak merebak di medsos-medsos, termasuk unggahannya Bapak Rahlan Nasidik nih. Ternyata dia juga mengunggah berita ini. Berita apa? Kita lihat dulu ya. Rahlan sih. Oke, ini dia. Beritanya itu ada captionnya: media di India soroti hutang Indonesia ke Cina dalam proyek kereta cepat sebagai sebuah jebakan. Kita dengerin dulu beritanya apa ya. Bahkan nggak tuh. Ayo. Kita dengerin dulu aja beritanya coba ya. Oke. Oh boleh. Billions to governments around the world. A lot of these loans were given in Ada secret. transfer. We're Ada calling ada them transkripnya China's di bawah hidden ini. loans. And they're burning a hole in the pockets of the borrowers. If China's economy collapses, these countries will all suffer. And that's just part of the problem. Hidden debt hurts all of these countries. Let me give you the example of Indonesia here. Indonesia wanted to build a railway line, so it borrowed money from China. It was a very bad idea. Indonesia is learning the hard way. It took $4.5 billion from China for this railway line. The project was launched in 2015. 6 years later, the cost of the project has shot up to well over $8 billion, from 4.5 to 8 billion, almost double of what was initially agreed. Now, what do? You cannot abandon the project midway. So, Indonesia is dipping into its own state budget to pay for this railway line. And this could be just the beginning of its troubles. Most billions to governments around the world. A lot of these loans were given in secret. We're calling them China's hidden loans. And they're burning a hole in the pockets of the borrowers. If China's economy collapses, these countries will all suffer. Oh, udah ya. Udah ya, itu muter Oh, balik lagi. udah. Ya. Kelar ketawa saya Pak. Hah? Saya Itu nahan ketawa dari tadi. itu berita dari Saya nahan channel ketawa dari tadi Pak. channel India ya, yang menyoroti Aduh. bahwa kereta cepat sebagai sebuah jebakan. Ya, miris juga ya. Jadi ketika dunia luar sudah memberitakan ini, tapi di dalam negeri masih banyak memuja-muji. Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Oke. Jadi ketika ketika Suaranya luar putus-putus negeri Pak. ketika di luar negeri sudah memberitakan hal ini, merasa ya dari intonasinya gitu, pembawa acara ini kasihan gitu ya kepada Indonesia, merasa terjebak, tapi di dalam negeri kita sendiri merasa sukses gitu kan, aneh gitu ya. Hah? Kereta cepat luar biasa. Aduh. Ya, sebenarnya masalah kereta cepat ini bukan masalah baru hari ini aja. Ini ada bukunya ya, Menggugat Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, karya Ai Hambali dan AM Patwa. Di sini ini buku Kamera diterbit. Bapak ini Pak, nggak muncul. Nomor Bapak nggak muncul. Ai Hambali dan AM Patwa ini menggugat kereta api cepat Jakarta Bandung. Ini buku ditulis tahun 2016. 2016 itu 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu, Ai Hambali dan AM Patwa itu Kejadian
Bukunya sebelum kejadian dana kereta cepat membengkak dong. Ya, kalau dana mah baru sekarang 2021 kemarin. Ini buku tahun 2016 itu ketika resmi Cina menjadi pemenang proyek ngambil kereta api cepat. Jadi Ai Hambali dan Ain Patwa ini menanyakan, ingin membuat bertanya langsung ke pemerintah karena beliau menjadi pejabat DPD gitu ya, menanyakan. Jadi banyak sekali dibahas di sini tentang dari amdalnya gitu ya, dari ya banyak sekali gitu ya. Tapi dan banyak pada waktu itu banyak yang menentang gitu ya, banyak yang menentang. Tapi eh entah kenapa pemerintah itu menjamin. Jadi yang masih bisa diloloskan pada waktu itu ada garansi jaminan dari pemerintah bahwa proyek kereta api cepat ini adalah proyek yang berdasarkan B2B atau business to business, jadi nggak ada kaitannya dengan pemerintah. Semua dananya nanti menggunakan dana business to business. Pemerintah nggak tahu menau, pokoknya nanti jadi aja. Yang bayar utangnya nanti juga business to business, dikelola sama business to business. Faktanya hari ini pemerintah harus tekor. Dan seperti tadi ya yang dikatakan oleh si narator pembawa berita ini, sekarang mau gimana? Mereka nggak bisa keluar. Buktinya ketika dana ini membekak, pemerintah ACC gitu ya untuk nalangi kereta api cepat ini. Jadi seperti jebakan betul gitu. Mereka nggak bisa keluar, kita nggak bisa keluar. Ya maksudnya dia istilah katanya pemerintah tuh udah gimana ya, udah terlanjur nasi udah jadi bubur gitu. Kalau nggak dimakan ya sayang gitu Pak, nggak bisa dibatalin kan. Pengerjaannya kira-kira sudah berapa persen Pak sekarang untuk saat ini? Kabarnya sih ada Udah yang lebih. bilang, ada yang bilang 80% gitu, ada yang bilang 70% di lapangannya katanya, tapi kita belum tahu ya faktanya seperti apa. Itu ya karena itu udah 80% masa mau dibatalin gitu kan? Ya nggak mungkin. Lagian Ya, apakah sebenarnya gimana sih pemerintah gitu kan? Kalau misalkan apakah emang ini karena hitung-hitungan dari pihak Cina yang kurang tepat sehingga terjadinya pembengkakan, atau emang dari pemerintah yang tidak memperhitungkan sama sekali gitu? ya harusnya namanya proyek itu nggak bisa seperti itu. Jadi namanya proyek itu udah harus direncanakan dengan matang, termasuk harga gitu ya. Kalau sampai harga Ya seharusnya pembengkakan itu sudah diprediksi dong, Pak. iya, harusnya seperti itu. Harusnya ketika sampai ada pembengkakan seperti ini, harusnya kan diselidiki. Kenapa sampai bengkak kan? Siapa nih yang bertanggung jawab? Karena ini kalau udah nyangkut uang APBN, ini kan uang rakyat ya. Gitu. Iya, uang negara. Ah, Jadi bingung dah, kalau bingung. misalkan jadi nggak ada ujungnya gitu ya Pak, Hmm. nggak ada titik temu. Ya, kita bacain komentar komentar Ya Pak, teman-teman aja. ya Ya bacain ini komentarnya aja Pak. coba kita bacain komentar Biasanya komentar dari berita ini ya. komentar yang luar biasa gitu kan. Radikal, ini alasan muktamar NU yang relevan ya. Ini fakta. Yang relevan dengan ini ya, yang relevan dengan tema kita. Erick Thohir menjelang, ini apaan mulu, nggak ada yang komentar yang relevan. Link berita mulu ya. Rahmat BBN mengalir di proyek kereta cepat apa tuh Pak? Hah? Yang tadi yang terakhir Bang. Rahmat Gobel kritik keras Bawahnya APBN ada. mengalir di proyek kereta api cepat. Rahmat Gobel sendiri pernah menjadi Menteri Jokowi ya, tapi akhirnya tersingkir. Dia sendiri langsung berkomentar apa ya? Ya, Kabinetnya sendiri loh, mantan kabinetnya loh. enggak. Apalagi Rahmat Gobel udah keluar kayaknya. Sekarang itu udah nggak ada di kabinet ya. keluar ya. Mm-mm.
Oke. Ya paling Mana komentarnya Pak? komentarnya kurang ada yang relevan ya. 200. Presiden sepulang dari luar negeri apa di karantina juga ya? Ya itu kurang relevan. Kereta cepat aja gitu utangnya, gimana ibu kota baru telanjur basah ya sudah mandi sekalian, terlanjur mendukung ya sudah tekor pun dibela-belain. Ya, saya jadi keinget ini yang kemarin siapa yang bikin konten itu bahwa Ya. ini adalah visi besar dia Pak Presiden kita itu bisa melihat menerawang masa depan gitu ya kereta Oh, cepat itu ini. sebelumnya Pak. Hah? Corot Channel corot kita yang TV, corot TV, yang corot corot Bapak TV. Jok. Ya itu. Ya, ya. Siapa? Denny Siregar kan? Hah? Iyalah orang itu. Oke. Yang tanpa, Ah, tanpa sumber, ya. yang ngomong tanpa sumber. Ya, ya, sebenarnya kan yang kasihan yang bakal nanggung beban karena APBN dipakai kan sebenarnya banyak yang menyayangkan itu urgensinya bikin kereta cepat dari Jakarta Bandung ini apa gitu ya. Nggak ada urgensi gitu kan karena jalur transportasi ke Bandung itu udah banyak sekali opsinya. Naik bis, Iya. naik Saya sendiri travel, naik pesawat Mas, juga bisa. jangankan naik pesawat, naik bis gitu Pak. Motor aja sekarang udah ada aksesnya cepet gue Pak, nggak usah Iya. pakai kereta. Pengen lebih cepat ke situ helikopter ada loh ke Bandung. Ya kan. Kalau yang Mungkin nanti kita bikin ini aja Pak, Hah? kayak pintu kemana aja. Iya. Oke lah, ini urusan bapak-bapak yang lagi menjabat ya, silahkan kita mohon jangan sampai membebani anak cucu kita lah, kita intinya gitu ya. Ya, saya Berita- juga Nah, bentar dulu Pak, saya juga Ya. berpesan kepada pemerintahan yang sekarang yang masa jabatannya tinggal beberapa tahun lagi, jangan jadikan ini suatu beban untuk periode selanjutnya. Hah? Ya susah. Jangan Itu pasti periode selanjutnya itu pasti nanggung bebannya amat-amat berat lah. Kalau gini Ya. banyak ceritanya. Jadi saya akan angkat jempol ketika ada yang emang sanggup untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada periode saat ini, Pak. Ya enggak nanti periode selanjutnya tambah ini aja, diterusin aja gilanya gitu. Ya, sampai yang amandemen kelima udah jadiin aja lah, Pak. Ya udah. Bikin aja negara sendiri tuh nanti. Ya, kita nggak ikut-ikut lah, kita bikin negara sendiri gimana, Pak? Udah, nanti disangka makar loh, nggak usah ya. Ya, Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Ada berita ini di stop dulu ya, di sharing. kita belum. Oke. Sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Hah? Sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa sambil buka. Ya, silakan. Tadi ini ada Rizal Ramli nih. Ada Rizal Ramli nih, saya dapat Rizal Ramli mengomentari ini, dia bikin tweet gini. Oh, ini bukan di tweet ya, bikin status di Facebook. 2015 Rizal Ramli itu minta kontrak pembelian dan leasing Garuda yang markup merugikan dihentikan. RR dibantah dibantah oleh Rini Sumarno, Rini S ya, dan media-media bayaran. Sekarang Peter buka-bukaan, kok enak aja mau cari cara gampang Garuda mau dibangkrutkan. Sopo penjahat-penjahatnya. Ada cara lain kok selamatkan Garuda. Ini masalah Garuda ya. Ini dia mengutip dari statusnya Peter Gonta. Peter Gonta itu buka-bukaan katanya, ini Boeing 777 harga sewa di pasar rata-rata $750.000 per bulan. Garuda mulai dari hari pertama bayar 2 kali lipat, 1.400.000 per bulan. Uangnya kemana sih waktu diteken, pengen tahu aja. Gila ya. Jadi Peter Gonta itu dolar ya, Pak? Hah? Dolar kan?
Iya dolar. Jadi bukan harga rupiah. harga harga sewa pesawat Boeing 777 itu 750.000 sebulan. Tapi Iya. kontraknya itu 1.400.000. Ini dua kali lipat, yang setengahnya ini kemana duitnya gitu. Aduh, saya mau bilang itu satu hal, tapi takut ada yang Hmm. ngejudge nih. Ya, ya pantas aja ya kalau pengelolaannya kayak gini, ini pantas lah gitu kan. Garuda kan sekarang lagi oleng ya. Lagi oleng, udah punya Ya, hutang sekitar 70 triliun apa segitulah gitu. Bahkan eh, komisarisnya mundurin diri karena nggak sanggup ngelihat hutang segitu ya. Ah, positif thinking aja Pak, mungkin itu sisanya buat bayar utang Pak. hmm. Iya gila aja, Positifnya, lihat lihat lu gini ya, kalau jadi calo ya juga kalau kebanyakan gini ya nemen banget calonya gitu ya. Kita ngontrak 500 sebulan, tapi si calo bilang 1 juta gitu kan, ini gede banget ngambilnya. Kalau 550 ya wajar lah gitu kan, ada imbalan calo lah tuh 50 gocap buat lu. presentasinya kan nggak masuk akal lah. Hah? Ya Berarti gimana ya, nggak tekor kalau gini coba. Hmm? aduh, dibodoh-bodohin lagi. Hah? Ya sekarang kan Dibodoh-bodohin lagi. ya kemarin sempat keluar pernyataan dari Pak Presiden bahwa dia akan menghapus atau menghilangkan atau membangkrutkan BUMN yang tidak berguna atau yang rugi, yang keuangannya jelek gitu ya. Saya rasa mungkin salah satunya Garuda, karena Garuda sudah terlalu banyak hutangnya dan banyak juga diperbincangkan bahwa Garuda ini bakal dibangkrutkan. Ya apa ya? Kalau saya boleh bertanya Pak, Ya untuk setiap itu ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden kah? eh ya pasti kalau masalah perjanjian itu kan yang ngurus itu antara perusahaan dan perusahaan. Di situ kan Oh ada ya. ada komisaris, terus ada direktur gitu, direktur operasionalnya itu ditekan, tapi pasti pasti itu dilaporkan karena BUMN itu dilaporkan ke pemerintah gitu ya. Tapi kok Ya. sekarang buka-bukaan gitu ya kelihatan ini. Nandri Jalamli itu tadi dia dari 2015 itu dia udah mengingatkan, udah nggak usah beli gitu ya. Kalau kita cek video-videonya pada zaman dulu itu ada dokumentasinya gitu. Lihat aja video Rizal Ramli di TV-TV atau di YouTube ada. Dia minta ini dihentikan beli pesawat atau sewa pesawat ini, dihentikan, jangan ugal-ugalan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Rizal Ramli ditendang dari kabinet ya. Iya, menurut saya, mohon maaf ya, kita bukannya so tahu atau gimana. Itu orang kayak Rizal Ramli itu seorang yang luar biasa gitu sebenarnya, udah berpengalaman dan udah memprediksi ke depan bahwa itu akan merugikan, jangan sampai terjadi, tapi malah ditendang dan akhirnya itu beneran terjadi. Lalu mau nyalahin siapa? Ya sebenarnya kalau kalau semua pihak legowo gini ya, kalau semua pihak legowo terus mengakui kesalahannya, kita bareng-bareng yuk benahi gitu ya, nggak usah salah-salahan. Oke ayo, termasuk Pak Rizal Ramli juga bilang masih bisa diselamatkan kok gitu ya, masih bisa diselamatkan, jangan dibangkrutkan. Ini kan Garuda ini bukan hanya bisnis BUMN biasa, ini bisa jadi lambang ini ya, kebanggaan bangsa gitu Garuda ini kan. Terus penuh dengan Ya, nilai historis, jadi masih bisa diselamatkan gitu. Apa salahnya coba minta pendapat Rizal Ramli, Bang Rizal ini gimana, minta bantuannya, ini Garuda bisa diselamatkan enggak gitu. Apa salahnya gitu ya, daripada nggak mau mikir, udahlah, daripada pusing-pusing udah dibangkrutin aja kan.
Kayaknya itu mereka lagi pepes atau gimana. Aduh. Itu Jadi itu iya. mereka pemilihan sekarang itu lebih gedenya gengsinya kayak gitu Pak. Hmm. Jadi setiap kebijakan yang kita komentari dan kita misalkan menolak itu tidak didengarkan gitu Pak. Karena dia mikir ya, itu pilihan yang terbaik dan ketika pilihan terbaik itu resikonya benar-benar sangat merugikan negara, mereka itu sudah ya udahlah terlanjur gitu. Padahal kita udah ingetin gitu kan orang-orang yang Ya itulah susahnya gitu ya. lebih 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 tahu bahwa kedepannya mungkin lebih baik, tapi nyatanya enggak gitu. Kayak gengsinya kegedean, Pak. Yang digedean geng kayak anak muda. Sekarang udah terjadi, kayak nasi udah jadi bubuk. Hmm. Kayak yang tadi aja istilahnya udah terlanjur basah, Hmm. mandi sekat. Itu kan ya tetap aja kalau emang masih bisa, kalau basah bisa dikeringin lah. Maksudnya ketika emang udah terlanjur kayak gini, masih bisa diselamatin ya apa salahnya kita selamatkan deh. Kita berkomentar itu bukan untuk memojokkan pemerintah, bukan untuk menyalahkan pemerintah, bukan untuk tidak mengkritik pemerintah, tapi kita itu bertujuan untuk agar pemerintah itu menjadi lebih baik gitu kan. Dan kita kan emang negara demokrasi gitu, jadi setiap pendapat tolong didengarkan, disampaikan lagi, di follow up, ditindaklanjuti. Tapi kan ya kan duluan gitu Pak, sehingga Ya. yang emang bahwa yang sudah dia lakukan itu yang paling benar, terjadi kesalahan dan terjadi kerugian untuk negara, mereka itu udah nggak udah ya udahlah, udah terjadi, lanjutin aja kayak gitu, udah masih bisa selamatin ya benar kayak kata Pak Rizal Ramli ini. Ya. Sebenarnya gini satu catatan ya. Kalau sampai Garuda dibangkrutkan, ini bakal jadi catatan buruk sejarah buat pemerintahan Jokowi. Ya kita kehilangan apa namanya aset terbesar menurut saya, karena kan Garuda itu ya kita tahu lah itu yang menciptakan siapa sih. Hah? Itu dari zaman Soekarno ya, itu Soekarno yang punya ide Garuda itu. Dia terinspirasi dari burung itu, burung Garuda dari Ya pewayangan kan oleh Soekarno. kita akan kehilangan identitas kita Pak. Hmm. Indonesia kan saya begitu Ya karena intinya akan jadi catatan buruk lah buat pemerintahan ini kalau sampai Garuda dibangkrutkan karena kita punya nilai historis Garuda itu ya, terus punya kebanggaan gitu ya. Masa banyak maskapai negara lain masih bisa bertahan sementara Garuda ini tidak bisa diselamatkan, padahal ketika dia sehat Garuda ini jadi satu penerbangan yang cukup benafit loh gitu dibanding dengan penerbangan negara lain gitu. bahkan banyak banyak negara lain itu bukan mengutip ya, mengkopi atau gimana ya, meniru Hmm. Garuda. Iya, servisnya bagus banget gitu kan. Negara kita loh, itu Iya, kan jadi contoh untuk negara kita. Kalau pelayanannya sampai bagus. dibangkrut ya tidak tahu lagi yang akan terjadi, histori Indonesia sangat buruk mungkin menurut saya. Ya, ini dilema juga. Ini di antara apa? Ketidak punya duitan karena kan kalau diselamatkan pasti butuh duit kan gitu kan. Antara ketidak ada duitan, masa harus nombokin terus gitu kan. Kita nggak punya duit. Duitnya buat kereta cepat kan gitu, nyambung lagi ke situ kan. Udah urusin aja kereta cepat. Maaf ya, kereta cepat itu Jakarta Bandung. Nah, sedangkan Garuda Ah, itu uh, internasional kan, menurut saya itu akan lebih apa ya sebetulnya, udah maunya kereta cepat sih mau gimana sih ya. kereta cepat aja urusin terus ya. Sedangkan kita yang bergerak apa sih, Garuda akan lebih menguntungkan untuk negara Indonesia daripada kereta cepat menurut saya. Ya, ya, ya. Kita lihat komentar teman-teman lah. Coba ada komentarnya nggak ini yang relevan ya? Yang relevan dong. Coba komentarnya Ya yang dong, baik-baik komentarnya aja. yang bijak gitu kan, biar kita Hmm. bisa. Pak RR keren dari Mario Ses sedih dengan negaraku pejabat tidak amanah.
Jum Adi, pada mingkem yang sering bully Pak Rijal nih, mata buka, kupingmu buka, jangan seperti kata dalam tempurung, negara ini tidak baik-baik lagi, jangan kau bela orang-orang bodoh itu lagi. Ini aja hasil Saya boleh panen. Ya, silakan. saya boleh bikin satu istilah, Pak. Apa? Saya akan pilih saya akan bikin istilah yaitu Hmm. pendek akal atau singkat PA gitu, Pak. PA Eh, gitu, Pak. mungkin itu lebih lebih soft dari kata bodoh ya, PA gitu ya. Ya, aja Pak, PA gitu. Pendek Oke. akal. Kalau bodoh dia nggak pinter. Nggak mungkin dong jadi pejabat kalau nggak pinter. Ini pendek Inilah dari akal nih. Mahmudin M. Inilah tujuan sistematis melumpuhkan KPK agar gerombolan rampok uang rakyat bisa bebas merajalela. Ya, harusnya eh, di sini sangat penting peran KPK ya tadi untuk menindaklanjuti masalah kereta cepat kenapa bisa sampai bengkak itu penting sekali sebenarnya KPK menindaklanjuti terus Garuda bangkrut ini tadi yang dibongkar Peter Gonta itu harusnya sebenarnya KPK turun tangan ya tapi kita tahu sendirilah KPK-nya sudah jadi temen. Tapi kan harus ada persetujuan dari Hmm? DPR kan. Ya harusnya ada ketika dana Iya. dan APBN digunakan itu nggak semena-mena presiden bikin perpres terus disetujui harusnya diajukan dulu ke DPR gitu harusnya seperti itu tapi DPR hari ini kan nurut kalau presiden inginnya Ih, itu semuanya nurut ngikut kita juga bingung. ngalir ya Pak, kayak ini, Hah? kayak air gitu. Nggak tahu Iya muaranya. ya. Oke, paling itu aja berita dari kita hari ini. Ada proyek kereta api cepat dan ada statusnya Rijal Ramli tentang Garuda tidak mau terbang lagi kayaknya nih. Silakan Kayaknya teman-teman Garuda ya. sekarang Hmm. sayapnya Pak. Oke, gitu aja Oke, Hen. Gitu aja Hen, silakan. gitu aja ya. Hmm. Oke, terima kasih buat seluruh Kompi People untuk pembacaan berita kali ini untuk segmen Barbershop atau baca berita bikin shock. Tadi ada dua berita utama yaitu kita bacakan. Yang pertama ada tadi masalah kereta cepat yang sampai negara luar pun ikut menyayangkan gitu kan sampai uh, dananya membengkak itu dari India gitu kan. Terus yang kedua juga ada dari Rijal Ramli bahwa Garuda akan dibangkrutkan gitu kan. Cuman ya kita berdoa bersama misalkan semoga kereta cepat ini segera terselesaikan terus utangnya cepat kebayar nggak nombok lagi terus Garuda juga saya harap sih dibangkrutkan karena itu merupakan identitas negara dan kita kalau sampai negara dibangkrutkan Garuda dibangkrutkan maksudnya kita akan kehilangan apa yang jadi ikon penerbangan di Indonesia mungkin seperti itu untuk kesimpulannya silakan dari kompi-kompi people untuk menyimpulkannya sendiri ya Pak ya. Ya, ya, ya. Harapan saya Yang ya, menyimpulkan harapan saya pihak lagi. harapan saya buat kereta cepat ini sebaiknya direkonstruksi ulang gitu ya. Jadi di dipelajari ulang. Karena kalau terus dilanjutkan ini nih, dilanjutkan. Ini Ya, kita saya belum harap sih jangan sampai dibanggakan lagi ya, Pak ya. ya banyak banyak kajian kan justru kalau sudah jadi pun ini belum tentu menguntungkan. Kalau bahkan kalau udah jadi kan harus ada biaya operasional kan, perawatannya, terus Iya. biaya eh, itunya gaji karyawan dan sebagainya operasional itu kan harus ada itu kalau dari tidak siapa yang nalangin nanti itu gitu Nah, gitu. itu ya ya kita ya berharap hanya bisa berharap mungkin, Pak, Hmm. karena ya seperti yang kita ketahui tiap apa yang kita sampaikan pun sampai sekarang masih belum bisa ditindaklanjuti. Itu karena Pak, semoga Ya, harapan kita semua bisa ya, didengarkan gitu, Pak. ya kita berharap sama para bapak-bapak yang pejabat di atas itu ya bisa lebih ya lebih mendengar lah keluhan-keluhan gitu kan karena bagaimanapun gitu kalau menggunakan dana-dana negara itu uang rakyat APBN
yang imbasnya yang ya kita juga gitu ya, pajak-pajak rakyat, termasuk termasuk pajak yang bakal naik itu ya dari mana kan, kenapa bisa mau dinaikin, karena mungkin negara butuh biaya gitu. Pajak PPN yang mau naik itu 11%. Oke, udah itu aja palingan. Ya, jangan ini masalah minyak, yang minyak sayur yang naik harganya, BBM kan, BBM naik, bukan BBM, minyak, harga minyak naik. Banyak dari kita para pengusaha kecil, pengusaha menengah itu sangat yang kita ketahui sangat terpuruk gitu Pak, dari harganya yang melonjak cukup tinggi gitu. Udahlah, udah dulu banyak, makin banyak pusing nih. Udah, nanti Tapi kita kita netizen ya Pak, gitu aja Pak. ya, nanti kita bahas lain kali itu masalah itu ya. Nah, Oke lah, oke. ya, Oke, itu aja. Jadi semoga para country people bisa menyaringnya dengan lebih baik. Terus apa yang kita sampaikan juga itu berita yang ketika emang teman-teman mau menanyakan itu sumbernya dari mana, kita udah jelas tadi sumbernya dari mana. Jadi kalau misalnya mau mengadu argumen dan mengadu data, kita punya datanya. Dan itu aja kali ya. Pak Tony, mungkin ada pesan lagi? Nggak ada? udah stop. Oke. Thank you, people. Jangan lupa pantengin terus channel kita Kompor Official, banyak segmen yang menarik diantaranya ya ini Barbershop. Dan kalian misalkan ada yang punya berita-berita bagus atau berita-berita yang menarik untuk kita bahas, boleh langsung komen di kolom komentar atau langsung DM ke IG-nya kita aja ya Pak ya, Ya, Kompor boleh. Official ya Pak ya. Kompor official. Oke, terus pantengin channel kita, jangan lupa subscribe, bunyi notifikasi loncengnya, like, komen, dan share ya guys ya. Oh, satu lagi, jangan lupa share it dan share lock ya guys ya. Itu Dah. selalu terbawa ketinggalan yang itu ya. Oke, thank you kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.